Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, kembali lagi bersama Bapak ya, Bapak AP Manulang dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, hari ini kita mempelajari khusus kurikulum darurat dengan KD 3.3 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Apa itu teks editorial? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Kalau anak-anak kami ya pernah melihat koran ya, nah itu biasanya ada pada di bagian opini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa juga dia dalam berbentuk artikel ataupun tajuk rencana. Ada juga memang sebagian koran langsung membuat editorial. Nah, seperti ini ya. Ini pendapat pribadi seseorang tentang isu yang sedang mungkin lagi hangat-hangatnya untuk diperbincangkan. Nah, jadi ini contohnya ya. Lalu kita masuk ke ciri teks editorial. Cirinya di sini ada 3 ya. Yang pertama, aktual dan faktual. Artinya aktual adalah bahwasanya berita itu adalah berita terbaru ya, yang sedang diperbincangkan baru-baru ini ya, lagi hangat-hangatnya. Lalu yang kedua ada faktual ya. Faktual itu artinya berarti sesuai dengan fakta ya, bukan rekaan. Karena memang dia kenyataan ya, kejadian yang sungguh-sungguh benar-benar terjadi. Lalu masuk ke bagian sistematis ya. Artinya teks editorial ini tersusun ya. Ada strukturnya, jadi tidak asal-asal dibuat. Lalu dia bersifat logis. Logis artinya bisa diterima oleh akal sehat atau orang-orang biasa mengatakan sebagai masuk akal ya. Lalu masuk ke argumentatif ya. Argumentatif artinya teks editorial ini disertai pendapat dengan adanya bukti ya. Disertai dengan bukti-bukti logis ya, menunjukkan membuktikan bahwasanya pendapat dari penulis itu benar adanya ya. Lalu kita masuk ke struktur teks editorial. Nah, ini tadi sesuai dengan sistematikanya tadi ya. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat. Jadi pertama kali penulis itu menyatakan pendapatnya ya. Itu biasanya di awal teks ya. Lalu dibuktikan dengan argumentasi ya. Argumentasi itu berisikan bukti-bukti dari pendapat penulis. Lalu yang terakhir adalah pernyataan ulang atau pendapat ya, pernyataan ulang pendapat. Yang di awal tadi dia diungkapkan kembali di akhir teks. Kita lihat contoh ya. Di sini udah saya buat tanda-tandanya. Yang bercetak kuning ini disebut sebagai pendapat dari penulis tadi ya. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Nah, ini kan pendapat dari penulis ya. Lalu pendapat itu dibuktikan dengan yang bercetak hijau ya. Nah, di sini sudah dibuktikan dengan angka-angka ya. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota dan kabupaten. Lalu ditambahkan lagi ya, hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Nah, ini bukti-bukti yang menunjukkan atau mendukung pendapat dari penulis ya. Lalu pendapat lagi tadi itu diulang lagi ya, pernyataan ulang ya. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat. Nah, ini kan tadi awalnya kan menyatakan bahwasanya jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah ya. Di sini diulang lagi dia ya, pernyataan ulangnya, jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka ya. Jadi sudah sesuai dengan strukturnya ya, bahwasanya ini adalah teks editorial. Lalu kita masuk ke kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan pada teks editorial ada 5. Yang pertama adalah adverbia atau kata keterangan. Yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Yang ketiga adalah verba rasional ya. Sebenarnya verba relasional ya, relasi ya. Yang keempat adalah verba mental.
Yang kelima adalah verba material. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, adverbia ya. Adverbia itu diartikan sebagai kata keterangan. Kata keterangan banyak ya. Nah, misalnya ya, ada kata keterangan alat. Itu contohnya menggunakan kata dengan ya. Saya contohkan, ibu memotong tomat dengan pisau ya. Alatnya adalah pisau. Jadi dengan pisau itu masuk keterangan alat. Nah, itu kata keterangan. Yang kedua adalah kata keterangan cara. Itu juga menggunakan dengan ya. Contohnya ya, ibu membalikan makanan dengan hati-hati ya, dengan hati-hati. Nah, itu masuk keterangan cara. Lalu yang ketiga ada keterangan kesertaan, misalnya menggunakan kata bersama ya. Nah, ayah bersama ibu ya. Nah, itu masuk keterangan kesertaan. Lalu masuk keterangan perlawanan ya, misalnya menggunakan kata meskipun ya, meskipun demikian, meskipun dia, macam-macam lah ya. Lalu yang selanjutnya menggunakan keterangan tujuan, menggunakan kata untuk. Nah, lalu ada keterangan sebab, menggunakan kata karena ya. Lalu keterangan akibat menggunakan kata maka ya. Ada keterangan waktu menggunakan kata kemarin, besok. Ada keterangan tempat, misalnya sana, sini, itu, ini. Lalu ada keterangan syarat ya, menggunakan kata jika, seandainya. Lalu menggunakan kata keterangan derajat atau keterangan kuantitatif, misalnya sedikit, banyak ya. Kuantitatif itu jumlah nak ya. Lalu ada menggunakan keterangan keadaan, misalnya sungguh-sungguh. Ada keterangan kepastian, misalnya mungkin. Ada keterangan atributif, misalnya yang ya. Atributif ini artinya penjelasan ya mengenai objek ataupun subjek. Lalu ada keterangan perbandingan, misalnya sebagaimana ya. Setelah masuk ke kata keterangan ya, kita masuk ke konjungsi atau kata hubung ya. Kata hubung ini juga dibagi lagi ya. Ada kata hubung atau konjungsi koordinatif, ini konjungsi setara ya. Biasanya ini digunakan untuk kalimat yang klausanya itu berkedudukan setara ya. Konjungsi-konjungsinya itu berupa dan, dari, serta, melainkan, padahal, sedangkan, atau tetap ya. Atau tetap itu nah ya. Bukan atau koma tetap. Lalu yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Nah, ini digunakan untuk kalimat yang sifatnya bertingkat atau yang tidak setara ya. Jadi contohnya ya, yang pertama ada konjungsi subordinatif hubungan waktu. Nah, contohnya bisa sesudah, sehabis, sejak, ketika, tatkala, sementara, sambil, dan seraya. Yang kedua hubungan pengandaian ya. Syarat, jika, jikalau, asalkan, bila, manakala. Ada juga dia hubungan pengandaian, andaikan, seandainya, seumpama. Lalu yang ketiga ada hubungan tujuan ya, agar, biar, supaya. Ada dia hubungan konsentip, biarpun, meskipun, sekalipun, kendatipun, sungguh pun ya. Lalu ada hubungan pemiripan, seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana. Yang keenam ada hubungan penyebaran ya, sehingga, sampai-sampai, makanya. Lalu yang ketujuh ada hubungan penjelasan ya, menggunakan konjungsi bahwa. Dan yang kedelapan ada hubungan cara, yaitu menggunakan kata dengan. Nah, lalu kita masuk ke verba relasional. Nah, verba itu adalah kata kerja ya. Sedangkan verba relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Ya, jadi ini kalau kita masukkan kalimat ya, kalimat itu dimulai dari subjek, masuk ke predikat, langsung pelengkap ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena predikatnya itu menggunakan kata adalah dan merupakan. Jadi adalah dan merupakan ya, merupakan verba relasional. Contohnya Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja ya, kata adalah di situ adalah verba relasional. Lalu yang kedua, rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya ya. Merupakan juga itu merupakan adalah kata verba relasional ya. Cuma dua nak ya, adalah, merupakan. Lalu nah ya, verba relasional itu sama dengan adalah dan merupakan.
Lalu yang kedua adalah verba mental, ya. Itu verba yang menerangkan tentang persepsi, ya. Persepsi contohnya mendengar dan melihat. Ada afeksi juga, ya. Contohnya cinta, suka, sedih, ya. Afeksi itu perasaan, ya, sikap. Kognisi, ya. Ini tentang pikiran, ya. Contohnya berpikir dan mengerti. Jadi intinya, ya, bahwasanya kata kerja ini menggunakan kata-kata yang menggunakan penginderaan, ya, serta biasanya dilakukan oleh manusia, ya. Nah, jadi itu apa yang dirasakan, yang dilakukan dengan indera, itu termasuk ke verba mental, ya. Beda hal dengan yang dilakukan oleh anggota tubuh, nah, ya. Kalau anggota tubuh itu masuk ke verba material, sedangkan kalau dia berhubungan dengan alat indera dan perasaan itu masuk ke verba mental. Contoh, langsung lanjut ke verba material, ya. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan fisik. Nah, berarti yang dilakukan oleh anggota tubuh, ya. Contoh verba material: suku Toraja menghias atap rumah tongkonan dengan tanduk kerbau. Jadi sini kata kerja materialnya adalah kata menghias, ya. Yang kedua, Khairil Anwar memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Jadi verba materialnya juga sini memprakarsai, ya. Nah, contoh lainnya banyak, ya. Kalau kita menggunakan anggota tubuh kepala, contohnya menyundul, dengan tangan memukul, ya, dengan kaki menendang, ya, dan lain sebagainya, itu disebut dengan verba material. Lalu untuk menambah pemahaman kalian, di sini ada tugas, ya. Tolong kalian baca teks editorial berikut ini, ya. Pentingnya meningkatkan pelayanan rumah sakit, ya. Dan baca dari awal hingga akhir secara saksama. Lalu tugasnya nanti, yang pertama, kalian tentukan struktur teks tersebut, ya. Lalu yang kedua, tuliskan kebahasaan teks tersebut. Kebahasaannya itu berupa adverbia, mana konjungsinya, tunjukkan verba relasionalnya, tunjukkan verba mentalnya, lalu tunjukkan verba materialnya, ya. Saya rasa sampai di sini saja pembelajaran kita, ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.